saat ini terlihat ada Johnny Triatmo yang ada di layar Anda. 899 pembalap DKI Jakarta, Rock Al Rashid SFRWRX Motul atau Rock Al Rashid. Kemudian di grid kedua ada Mikhail Safir Yandri, ini juga dari YROI Batik, Yuasa Al Rashid. Alfian Hadi Putra ada dari Cornering Indonesia, ROB One Sia Racing Team. Kalau kita melihat dari data balapan di race pertama, pembalap yang melakukan start dari grid belakang Ihsan Haidar di race pertama berhasil memiliki posisi terdepan dari koin ROB One Sia Racing Team. Sementara Michael Safir Yandri di posisi kedua. Johnny Triatmo ada kesalahan melakukan jump start di hari pertama, akankah di hari ini dia melakukan evaluasi dan perbaikan, dan hampir saja Johnny Triatmo ini terbuang dari baru saja saya berbicara tadi di balik starting line up, tampaknya melakukan pergerakan ini tampaknya ada motor yang sensitif sekali ya, akan segera dilepas. Oke, Johnny Triatmo sedikit gugup akibat apa yang ia lakukan sebelumnya. Dan kini kita perhatikan laju para pembalap-pembalap di R15.A. Sosok Johnny Triatmo yang berada di grid depan kali ini belum berada pada posisi terbaik. Oke, Michael Safir Yandri rupanya kalau kita perhatikan ia berusaha untuk melaju lebih cepat dibandingkan pembalap-pembalap lainnya. Oke, ada penurunan kalau kita perhatikan pembalap dari Al Rashid ini. Apa yang terjadi? Kita tunggu bersama laju dari para pembalap-pembalap yang tampil di kelas R15 ini. Oke, yang akan kita saksikan bersama ada Dimas Purwo Sugiarto, kemudian Fabio Fata, Alfian Hadi Putra, Ihsan Haidar Hendra Apriana, dan juga ada Sandi Topan Irawan, Michael Safir Yandri, Agus Miswanto, Ananda Arif Kurniawan. Nama Agus Miswanto dari ROI Official SMK Walang Jaya yang tentunya di kawasan pantai utara Jakarta ini akan berusaha untuk bisa memacu laju motornya dengan kencang tentunya pada race ini. Dan kita akan tunggu bagaimana kekuatan pembalap Agus Miswanto untuk membutik posisi terbaik. Dan dari data kemarin atau race pertama bahwa Agus Miswanto ini finish di urutan yang keempat. Dan kita akan menyimak laju R15.A yang diikuti oleh 11 pembalap pada kelas ini. Dan kalau kita perhatikan bersama pembalap di bagian belakang yang akan muncul pada posisi pertarungan di sisi-sisi atau lini-lini depan adalah pembalap-pembalap dari Cornering Indonesia. Oke, kita akan tunggu laju seluruh riders ya setelah menjalani sesi warm up. Dan ini Johnny Triatmo tampaknya memang perlu perhatian khusus. Bila dia kembali lagi melakukan jump start, ini tentu akan merugi pembalap tersebut. Dan untungnya di Yamaha ini diberlakukan penaltinya adalah 10 detik hingga tidak terlalu berbeban berat bagi Johnny Triatmo di race pertama. Oke, seluruh rider saat ini sudah pada posisinya, bendera sudah dilambaikan, lampu saat ini sudah menyala dan padam. Go! Yes! Lepas cepat di Yamaha Sandaris bersama siang hari ini di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit. Dan kita akan menyimak sosok-sosok yang akan berjuang di posisi pertama. Apakah Dimas Purwo Sugiarto, pembalap yang memiliki catatan waktu begitu bagus, saat ini berusaha untuk memimpin laju di lap awal. Kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 pembalap berada pada posisi terdepan. Dan
rupanya mulai terjadi pergeseran pembalap-pembalap yang berada di posisi barisan terbaik, dan kita akan tunggu pembalap-pembalap dari Al Rashid yang berjuang di posisi terdepan dana. Michael Xavier Yandri, Michael Xavier Yandri rupanya sudah mulai mendapatkan sedikit perlawanan dari 6 lap yang harus ditempuh. Kini kita perhatikan Reza Firdaus dan juga Ananda Arif Kurniawan juga muncul dalam pertarungan ini. Kita akan saksikan di daerah tikon terakhir track. Ada sedikit guncangan mereka yang memasuki daerah tikungan. Rupanya ada gejolak dan terjadi membuat pergerakan pembalap tersebut sedikit gusar rupanya. Tapi dari usia R2 ini merupakan pembalap dari Indonesia, Iksan Haidar. Kalau kita perhatikan Iksan Haidar, pembalap yang berada di posisi terdepan, meninggalkan jauh lawan-lawannya, dan kita akan perhatikan apakah Iksan Haidar yang ada di posisi terbaik atau bahkan Alfian Hadi Putra. Oke, kita tunggu kedua sosok dari Sia ini. Rupanya Alfian Hadi Putra yang berada pada posisi terdepan, dan kekuatan Al Rashid belum bisa sedikit membuka peluang sebetulnya. Alfian Hadi Putra dalam menyentuhkan roda depannya di line control kami di daerah Gapura start dan finish ini menunjukkan ia membuka peluang bagi rekan satu timnya, yakni Iksan Haidar, untuk berbicara di sana. Oke, Johnny Triatmo, Michael Xavier Yandri merupakan dua pembalap yang berada pada posisi barisan depan. Kita akan tunggu bagaimana power dari kedua pembalap yang berusaha cepat. Dari YROI Official SMK Walang Jaya juga tampaknya ada di sana. Ada Michael Xavier Yandri masih leading dengan Alfian Hadi Putra dan Iksan Haidar. Oke, ini ada 4 pembalap, 5 pembalap rupanya yang berada di deretan terbaik. Rupa-rupanya dari Koin atau Cornering Indonesia, RUB1 Sia Racing, kemudian juga dari Al Rashid. Kedua pembalap tersebut berada di sektor depan. Oke, dan satu pembalap dari tim SMK Walang Jaya Motorbad adalah Agus Miswanto yang ambil bagian di 5 terbaik yang berada di lini barisan depan. Lap demi lap kita nantikan power yang dimiliki oleh pembalap dari RU2, siapa lagi kalau bilang Alfian Hadi Putra, yang tetap bertahan dengan baik posisinya mengungguli lawan-lawannya. Dan kalau kita lihat dari catatan prestasi di race pertama, pembalap Alfian Hadi Putra tidak lolos ke podium, namun hari ini nampaknya Alfian Hadi Putra akan mendampingi Iksan Haidar untuk naik di podium terbaik. Kita akan tunggu jawabannya hingga lap terakhir dari pertarungan yang ditujukan oleh para pembalap ini. Bahkan maksud kami Iksan Haidar yang ada di deretan depan ini mulai tergerus keberadaannya oleh pembalap Al Rashid. Apakah Johnny Triatmo? Yes, Johnny Triatmo rupanya. Johnny Triatmo mencoba mengalihkan perhatian dan berada di posisi terbaik. Johnny, Alfian Hadi Putra di posisi kedua, ketiga Iksan Haidar. Lap kedua diselesaikan dengan baik. Michael Xavier Yandri di posisi kelima, dan kita akan melihat mereka yang berada di sudut bagian belakang. Ada Fabio Fata, Ananda Arif Kurniawan, dan juga Reza Firdaus YROI AMS WR Racing Team yang keberadaannya saat ini harus berada di urutan 8 dan 9, dan Fabio ada di urutan ke-7. Lap ketiga saat ini tengah ditempuh Johnny Triatmo. Ia tampaknya begitu aman kalau kita perhatikan di daerah tikungan, begitu cepat motor yang ia pacu. Dan kalau kita lihat riding style atau gaya dari style pembalap Johnny Triatmo ini sangat kental sekali dengan motor yang ia pacu. Oke, nampaknya Alfian Hadi Putra kembali mencoba memberikan perlawanan pada sosok Johnny Triatmo. Akankah berhasil?
Dan kini kita lihat juga pembalap Al Rashid yang akan datang membantu. Tentu ada Mikhail Shafir-Yandri. Oke, Johnny Triatmo mulai dihadapkan dalam perlawanan yang luar biasa. Munculnya Alfian Hadi Putra membuat keberadaannya tertekan mundur, dan juga adanya Iksan Haidar, dua pembalap dari Koin RUB1 Sia Racing yang nampaknya benar-benar berpeluang untuk menunjukkan Johnny Triatmo dari panggung utama ke podium 1. Kita nantikan 117 Alfian Hadi Putra masih leading saat ini, dan dari sisi sebelah kanan muncul perlawanan di belakang Alfian Hadi Putra. Akankah Iksan Haidar yang datang membantu memberikan laju motornya pada posisi terbaik? Di darat tikungan diselesaikan dengan cepat dan begitu cekatan. Mikhail Shafir-Yandri mengambil alih Agus Biswanto, hingga Agus Biswanto turun posisinya ke posisi 6. Sementara kita akan melihat dua pembalap yang tertinggal di sana, Ananda Arif dan juga Fabio Fata, serta muncul lagi Reza Firdaus. Kembali kita ke depan. Inilah Alfian Hadi Putra kembali di overtake oleh Johnny Triatmo. Johnny Triatmo di 3 lap terakhir melakukan perubahan. Johnny Triatmo akankah mampu menguji posisinya dengan baik dan rapat sekali di barisan terbaik terdepan, karena di sini Alfian Hadi Putra menjadi rival yang cukup berat. Iksan 134 Iksan Haidar. Iksan Haidar ada di sana. Mikhail Shafir-Yandri dan juga Agus Biswanto ada di 5 terbaik. Power kembali dinaikkan. Alfian Hadi Putra mulai tertekan. Johnny Triatmo muncul menjadi yang terbaik. Johnny Triatmo leading sementara Johnny. Oke, kita tunggu bersama Johnny Triatmo, Rock Al Rashid SFR, WRX Moto yang ada di posisi utama, dan tentunya ia menunggu bagaimana Mikhail Shafir-Yandri memberikan tekanannya lebih hebat lagi agar tepat pada posisi belakang dari Johnny Triatmo. Johnny Triatmo masih lolos di posisi kejaran lawan-lawan. Hampir saja diambil. Iksan Haidar masuk di sana. Juga pembalap tampaknya tengah duel 117 Alfian. Alfian kali ini fight benar-benar Alfian mengambil keuntungan posisi dari lebarnya beberapa pembalap. Dia begitu cepat dan mempersingkat di daerah tikungan. Johnny Triatmo, yes. Johnny Triatmo berhasil kembali. Johnny, Mikhail Shafir-Yandri cepat sekali. Johnny Triatmo ada keberuntungan di 2 lap terakhir ini, mulai berada pada posisi depan, dan kita tunggu. Yes. Sayang sekali satu pembalap harus terpelanting, dan iya, kali ini adalah Hendra Apriana atau 321 Agus Biswanto. Sayang sekali Agus Biswanto harus terbuang dari jalannya balapan. Ia menyisir pinggir lintasan, saudara. Agus Biswanto dari YRO Official SMK Walang Jaya Motorbad akhirnya harus terbuang dari podium terbaik. Sayang disayang. Kembali kita ke lintasan melihat laju dari Johnny Triatmo. Alfian Hadi Putra mulai bertukar posisi kembali, overtake dilakukan, dan ini tentunya akan membangun kekuatan penuh bagi koin RUB1 Sia Racing antara Alfian Hadi Putra dan Iksan Haidar. Kedua pembalap ini berada di posisi yang gemilang, dan kita akan nantikan Johnny Triatmo memainkan peranannya di posisi pertama. Akankah berhasil? Ia terlalu kendur tampaknya, mulai mundur ke bagian belakang bersama Mikhail Shafir-Yandri, dan kepala Iksan Haidar bersama Alfian Hadi Putra leading saat ini dan jauh meninggalkan lawan-lawannya. 2 lap terakhir, sekali lagi 2 putaran terakhir. Kali ini akan segera masuk pada lap pamungkas. Di sini, saudara, pembalap Iksan Haidar ada di posisi yang begitu gemilang. Oke,
power kembali ditingkatkan. Lap kali ini membawa dirinya pada posisi yang cukup bagus dan juga membuat pembalap tersebut memperpendek jarak dengan lap berikutnya. Iksan Haidar, Alfian Hadi Putra, Mikhail Safriandri, Johnny Triatmo adalah 4 pembalap yang berada di posisi barisan terbaik. Dan tidak muncul saat ini adalah Agus Iswanto, dilampaui kini oleh Hendra Apriana, dan kita nantikan Fabio Fata dan Ananda Arif yang meninggalkan keberadaan Agus Iswanto. Iksan Haidar lepas jauh sekali. Ini peluang bagi Johnny Triatmo tentunya terbuka kembali di lap akhir. Johnny Triatmo akan membalas kekalahan lagi. Balik helmnya si rambut gondrong ini tampak jelas sekali mulai melakukan perlawanan yang serius, dan rekan satu timnya adalah Mikhail Safriandri yang ada di sisinya. Pergulatan posisi, perebutan posisi terbaik dari pasukan Al Rashid. Lagi dan lagi, sayang sekali satu pembalap harus terbuang dari pertarungan dan ia gagal mencapai podium. Iksan Haidar masih sendirian leading ia. Alfian Hadi Putra dan bisa menyelesaikan jalannya balapan. Race yang tengah berjalan merupakan race 2R15 Group A. Kami juga melihat di sini pembalap Johnny Triatmo sayang sekali di lap akhir tidak bisa menyentuh keberadaan pembalap depan Iksan Haidar dari poin atau Cornering Indonesia dan Indonesia Racing Team. Dia saat ini di posisi yang bagus, melewati beberapa sisi tikungan, cepat dia akan menyelesaikan lap berikutnya. Finish diselesaikan oleh para pembalap Alfian Hadi Putra, Johnny Triatmo, dan sayang sekali WROI Banten atau Batik Yuasa Al Rashid Mikhail Safriandri tak bisa menyentuh podium 5 terbaik saat ini karena ia harus terpelanting di tikungan dan meninggalkan balapan ini akibat terjatuhnya pembalap tersebut. Informasikan bahwa sesaat lagi kita akan beristirahat dan kembali pada pukul 13.00, artinya pada pukul 12.30 kami harapkan seluruh rekan-rekan kerja kami sudah standby kembali di posisi 0. Kita akan segera menuju ke podium penganugerahan pemenang bagi para pembalap-pembalap race 2R15 Kom A. Selamat siang kawan-kawan sekalian, tiba waktunya kita akan menaikkan para juara ke atas podium di race kedua jalannya Blue Crew Yamaha Sunday Race di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit pada kelas R15 Kom A race 2. Juara kelima Fabio Fata. Kemudian juara keempat Hendra Apriana. Sementara posisi ketiga diraih oleh pembalap Johnny Triatmo. Kita akan hadirkan sang juara kedua ada Alfian Hadi Putra. Dan juara pertama rupanya kembali dari Cornering Indonesia ROB1 Sia Racing Team, Iksan Haidar. Perkenan menganugerahkan tanda penghargaan Bapak Hadi Purwoto
Asisten GM Technical Warranty PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, disilakan. Ya, ini dia juara kelima, ada Fabio Fata. Dipersilakan untuk juara kedua pada juara keempat Hendra Apriana. Ialah juara keempat Hendra Apriana. Sementara juara ketiga ini dia Johnny Triatmo. Dan ranking kedua ini dia juara kedua Alfian Hadiputra. Dan ranking pertama kita siang hari ini kembali lagi double winner di R15 KOM-A, Iksan Haidar. Foto bersama Pak Hadi Purwoto dengan para juara. Ya, boleh trofi kebanggaannya ditunjukkan. Pak Hadi Purwoto boleh tangannya mengepal seraya memegang gas. Mari kita teriakan bersama, Yamaha semakin di depan, full gaspol. Sesaat lagi Racing Committee tentunya akan segera membuka kesempatan bagi para pembalap untuk melakukan warm up satu putaran. Sekali lagi kami minta rekan-rekan yang berada di grid untuk dipercepat meninggalkan area start. Telah clear dan clean ini di R25 Kompro dan KOM-A akan segera diberangkatkan. Dan perlu diketahui bersama bahwa ini adalah penggabungan dua kelas yang berbeda atau dua kategori, yakni Community Profesional dan Community A yang akan turun di siang hari ini. Ya, bendera hijau tampaknya juga sudah diangkat dan mereka melakukan warm up satu putaran. Inilah kelas R25 Kompro dan Community A. Ada lebih dari 25 pembalap yang akan turun. Saat ini para pembalap tengah berpacu dalam sesi warm up untuk beradaptasi dengan motor dan juga karakter track yang akan dilalui oleh para pembalap. Ini tentunya akan bermanfaat sekali bagi para rider agar dapat menyesuaikan kondisi motor dan bagaimana mereka ini dapat mengambil posisi lawan-lawannya. Di sini sesi yang sangat tepat bagi para pembalap untuk memaksimalkan persiapannya di jalannya race kedua di R25 Kompro dan KOM-A. Zinada M. Fadli DKI Jakarta dari Carglass RSS YROI, dan juga ada Erik Saputra. Dua pembalap ini memiliki peluang untuk menguasai jalannya balapan, dan di race pertama pembalap Erik Saputra harus duduk di posisi kedua. Kemudian pembalap tercepat atau pada posisi terbaik adalah Rinaldi Andriawan. Akankah Rinaldi Andriawan hari ini atau di race 2 ini akan kembali menguasai jalannya balapan? Kalau kita lihat dari jejak pertarungan yang dilakukan pada race pertama, pembalap Muhammad Fadli Imanuddin ini mengalami masalah, harus terjatuh hingga bawa kesempatan pembalap Rinaldi Andriawan untuk menguasai podium pertama, pembalap DKI dari YROI Official SMK Walang Jaya Motobet. Dan kita akan nantikan bagaimana mereka yang ada di kategori kedua, yakni para pembalap-pembalap yang ada di KOM-A. Sosok muda Mikael Safirianri juga berpeluang, pembalap DKI Jakarta dari YROI Batik Rashid. Ini merupakan pembalap yang bisa saja memberikan perlawanan serius pada pembalap-pembalap Kompro. Ini pembalap-pembalap Kompro ada Zakwan Rufit, Johnny Triatmo, kemudian juga tidak ketinggalan Erik Saputra bersama M. Fadli. Andi Topan Irawan dari Cornering Indonesia juga cukup berpeluang.
Pasha Azumar, ini pembalap yang juga berada di derek terdepan dalam hasil catatan waktu pengambilan waktu tempuh saat qualifying time trial. Dapat menyaksikan bersama para rider sudah berada di grid masing-masing, lakukan penyesuaian ya, dan sesaat lagi balapan akan segera kita nikmati bersama di Blue Crew Yamaha Thunder Race untuk kelas R25 Kompro dan Kom A. Kita saksikan bersama, mereka sudah persiapkan kali ini live on. Yes, kita akan menikmati bagaimana pertempuran di atas trek yang memanas siang hari ini di sirkuit Mandalika, dan ada satu pembalap yang teramat jauh tertinggal keberadaannya. Oke, kita saksikan kekuatan pembalap yang berada di posisi barisan depan, apakah Irgi Sabto Haji Putra atau Wahdan Nur Fauzi, dan juga di sini ada R.R. Lendra yang tampil bersama Erik Saputra. Oke, kita perhatikan Erik Saputra dapat melaju dengan cepat meninggalkan beberapa pembalap lainnya, dan kalau kita perhatikan seluruh pembalap nampaknya sudah begitu paham dengan karakter trek, dan dalam melaju di atas trek mereka ini tampak mengular, artinya ada pembalap yang mencoba membuka posisi sedikit melebar hingga ada beberapa pembalap yang menurunkan kecepatannya di belakangnya, dan kita akan tunggu di lap-lap awal ini. Pertempuran yang sudah mulai terasa, ada 1, 2, 3, 4 pembalap yang ada di bagian akhir dari jalannya balapan. Sementara kita akan perhatikan pembalap yang berada pada barisan terbaik 77, Erik Saputra akan mendapatkan perlawanan tentunya dari Rinaldi Andriawan di ROI Official SMK Malang Jaya DKI Jakarta. Dan kita juga dapat melihat bagaimana 1, 2, 3 pembalap rupanya yang berada di grup kedua mengejar satu rider yang begitu cepat di posisi terdepan. Saat ini lepas landas jauh sekali saudara, dan kita akan nantikan akankah M. Fadli Imanuddin akan berjaya di posisinya. Fadli Imanuddin yang lama absen di balapan di balap motor Indonesia kali ini kembali berjuang memimpin jalannya balapan, dan rupa-rupanya sosok Erik Saputra siang hari ini harus mengalami masalah, terbuang jauh posisinya Erik, dan kini yang menggantikan adalah Muhammad Fadli Imanuddin. Pembalap Muhammad Fadli Imanuddin kini berada pada deretan terbaik, cepat sekali dalam memimpin lajunya balapan. Bahkan pembalap ini tampak jelas terlihat bahwa ada time gap yang begitu lebar dengan 1, 2, 3, 4 pembalap yang ada di posisi kedua. Perebutan posisi kedua masih dilakukan, dan akankah pembalap 77 Erik Saputra bisa melanjutkan jalannya balap? Rupanya hari ini Erik harus posisinya terbuang jauh dari jalannya balapan, dan kita bisa melihat Fadli Imanuddin merupakan pembalap yang berjaya pada posisinya, mengatur akselerasi laju motornya dengan baik, dan bahkan kalau kita lihat dari jarak tempuh yang dilalui saat ini pembalap Muhammad Fadli berada pada posisi yang sangat nyaman sekali. Bahkan pembalap ini jauh jaraknya dengan pembalap-pembalap di belakangnya. Semakin mudah bagi M. Fadli untuk memimpin, dan bahkan kalau kita perhatikan puluhan kali panjang motor jarak M. Fadli dengan pembalap di urutan kedua seperti Rinaldi Andriawan, kemudian ada juga Faris Ibrahim, M. Iqbal yang ada di kelompok kedua. Saat ini pontang-panting berusaha mengejar laju dari M. Fadli Imanuddin. Pembalap dari Carglass RSS YROI DKI Jakarta menguasai balapan di lap pertama dan bahkan lap kedua. Johnny Triatmo, Rock Al Rashid ini dibikin kerepotan keberadaannya lepas jauh dari
sang lawan. Johnny Triatmo harus berada di urutan ke-9, Faris Ibrahim pada urutan ke-8, dan pertarungan masih dapat kita rasakan bagaimana M. Iqbal, kemudian Renaldi Andriawan, Jimmy, serta Rifki untuk mendekat pada keberadaan pembalap terbaik yakni Muhammad Fadli Imanuddin. 4-3-0 Muhammad Fadli Imanuddin yang memiliki prestasi cukup membanggakan di masanya saat ini coba turun di kelas komunitas profesional. 4-3-0 M. Fadli Imanuddin membawa dirinya pada posisi terbaik, dan kalau kita perhatikan di sini rupa-rupanya 77 Arik Saputra harus pit in, ada kendala pada pembalap ini. Oke, Febrian Agung kemudian juga Roni kali ini pun harus menyaksikan jalannya balapan dari pembalap-pembalap lainnya. Oke, M. Fadli, kemudian Iqbal, Renaldi Andriawan, Jimmy yang masih ada di urutan kedua, dan sosok pembalap yang melaju sendirian, bebas yang bergerak untuk mengambil posisi barisan terdepan masih Muhammad Fadli Imanuddin. 4-3-0 yang memimpin jalannya balapan di lap kedua, dan saat ini memasuki lap ketiga dari 7 lap yang harus diselesaikan. Sementara Renaldi Andriawan merupakan pembalap dari SMK Walang Jaya yang memiliki kesempatan untuk berdiri di podium, dan M. Fadli tinggal bagaimana sosok M. Fadli ini mengatur laju motornya. Oh, kita perhatikan di daerah bagian akhir ada beberapa pembalap yang posisinya kurang aman, bahkan harus meninggalkan trek. Artinya pembalap tersebut harus menginjak pinggir lintasan atau gravel dari trek. Sementara kita tunggu putaran demi putaran kelompok yang ada di sini, Alfian Hadiputra, Irgi Sabtuaji, Johnny Triatmo yang masih berjuang berada di 10 besar, dan sekali lagi ini merupakan dua kelas yang berbeda, dan sosok Kom A yang ada di tengah-tengah pertarungan pembalap-pembalap kompro adalah Michael Shafir Yanri. Michael Shafir Yanri merupakan pembalap yang ada di posisi terbaik dari kelompoknya. Ia kini berada di urutan ke-10 dalam jalannya lomba dan posisi pertama pada grupnya atau Kom A. Sementara di Kom A berikutnya ada pembalap Sandi Topan Irawan 2-3-0. Sandi Topan Irawan menduduki posisi kedua untuk sementara di grup Kom A. Dan kompromasi Fadli, ada lagi pembalap M. Iqbal yang masih berada di posisi terbaik. Renaldi Andriawan, Jimmy Rockbar ada di deretan-deretan nama-nama pembalap yang menguasai jalannya lomba. Oke, kita kembali melihat pembalap Fadli Imanuddin, Muhammad Fadli Imanuddin, saudara, yang menguasai jalannya balapan di siang hari ini. Bagaimana pembalap asal Depok Abdul Rosid, Yosef Chandra juga saat ini keberadaannya sedikit ditinggalkan. Oke, pertarungan perebutan posisi utama masih terjadi, dan begitu sengit dan begitu seru bagi mereka yang tengah bertarung di kelompok kedua untuk memperebutkan posisi runner up atau second place. Pembalap M. Iqbal, Renaldi Andriawan, Jimmy dan Ricky Fauzi merupakan pembalap-pembalap yang tengah berebut untuk memimpin pada posisi kedua. Kembali kita akan rasakan bagaimana Muhammad Fadli Imanuddin ini menguasai jalannya balapan, dan gerakan-gerakan apik masih ditunjukkan oleh para pembalap-pembalap di kelas R25 Kompro dan Kom A. Kita masih akan menyisakan 2 lap terakhir atau 2 putaran bagi para pembalap-pembalap yang berada di ujung tombak jalannya balapan. Nama Abdul Rosid, Yosef Chandra Wardani, sayang sekali mereka harus tergusur ke bagian belakang. Demikian juga dengan Nugraha Aditya, Randu Saktiwibowo, Arik Saputra tak muncul di layar kami. Oke, ini kita tunggu pembalap terdepan masih
pembalap Carglass RRS YROI adalah Muhammad Fadli Imanuddin Carglass yang begitu bebas, bahkan tinggal memasuki last lap atau satu lap terakhir. Kita tunggu Fadli, tidak ada perlawanan bagi pembalap-pembalap yang turun. Muhammad Fadli masih menjadi yang terbaik, dan satu putaran terakhir bagi Fadli Imanuddin yang bercokol pada posisi utama siang hari ini. Kawan-kawan, sahabat-sahabatnya Budiman, lap demi lap akan segera dituntaskan, dan ada beberapa pembalap yang saat ini posisinya harus tertinggal jauh. Jadi kita tunggu 3 pembalap yang tengah berupaya untuk dapat menyelesaikan posisinya di posisi belakang tepat M. Fadli. M. Fadli tampak begitu nyaman tanpa perlawanan yang berarti bagi dirinya. Ia saat ini menguasai jalannya balapan. Oh, perebutan posisi justru terjadi antara Ricky Fauzi dan Renaldi Andriawan. Bila kedua pembalap ini terlalu gegabah, terlalu emosional dalam memposisikan dirinya di belakang M. Fadli, justru akan berbuah sia-sia saja. Kita nantikan lap demi lap pertarungan para pembalap-pembalap yang berada di urutan kedua di belakang M. Fadli, dan juga di sini masih dapat kita saksikan Ricky Fauzi dan Renaldi Andriawan. Kedua pembalap ini terlibat dalam perseteruan posisi kedua setelah M. Fadli. Berbahaya saudara, last lap kita akan lihat perebutan posisi kedua. Akankah berhasil pembalap yang akan tampil bersama YROI Official SMK Walang Jaya, Renaldi Andriawan? Kali ini ada tekanan-tekanan dari lawan-lawannya untuk mengejar kebenaran pembalap Carglass yang saat ini leading, bahkan begitu nyaman ia akan masuk garis finish dengan baik. M. Fadli, oke, Fadli, sementara Ricky. Oh, betul apa yang saya sampaikan saudara. Sekali lagi betul apa yang saya sampaikan, bahwa terlalu gegabah, terlalu ambisi mereka dalam memperebutkan posisi, akhirnya sia-sia kawan. Oke, 2 pembalap yakni Alfian Mautami Faris dan juga Renaldi Andriawan mau tidak mau harus menyaksikan para pembalap-pembalap lain yang naik ke podium. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan Halo, cek dan cek. tetap terus bergandengan tangan, tentu kita Jangan gegabah, jangan terburu nafsu. Nah, akhirnya sia-sia posisinya. Oke,
Motor yang disiapkan di bawah podium yang pertama adalah untuk Kompro terlebih dahulu. Motor-motor Kompro. Kemudian nanti giliran berikutnya adalah Kom A. Oke, persiapan untuk menuju ke belakang podium. Pada Kompro ada Muhammad Fadli, kedua Ricky Fauzi, ketiga M. Iqbal, keempat Johnny Triatmo, kelima Alfian Hadi Putra. Silakan Johnny, lagi-lagi Anda akan kami panggil untuk menuju ke belakang podium. Yes. Kemudian yang Kom A, Mikael Zafir Yanri, Komang Yuda, Wahdan Nur Fauzi, Rizal Andrian, dan Pasya Azumar. Silakan standby di belakang podium. Mohon kerjasamanya dipercepat kawan-kawan, karena kita akan segera memasuki race. Sekali lagi, teman-teman yang berada di pit lane agak bergeser karena aktivitas di race berikutnya juga sudah berjalan. Silakan Wahdan dan kawan-kawan segera menuju ke belakang podium. Kita akan segera hadirkan para juara di kelas R25 Kompro Race 2. Juara kelima, pembalap dari koin RUB1 Zia Racing Team, Alfian Hadi Putra. Posisi keempat diraih oleh pembalap Rock Al Rashid, Johnny Triatmo. Dan posisi ketiga, pembalap dari YROI Dinavol, M. Iqbal. Kami hadirkan posisi kedua, ada Ricky Fauzi, YRG Red Black. Dan juara pertama kita dari Carglass RSS YROI, M. Fadli. Muhammad Fadli Imanuddin, silakan untuk naik podium utama. Dan yang akan menganugerahkan tanda penghargaan bagi para pembalap di Kompro, Mr. Masaru Fukushima, Vice President Director PT Kayaba Indonesia. Kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan. Oke, inilah Tentu kita semakin para juara kita. Lanjut. Juara kedua dan juara pertama kita Muhammad Fadli Imanuddin. Oke, foto bersama. Disilakan. Tentunya ini sebuah kebanggaan yang luar biasa, hadirnya kembali Muhammad Fadli Imanuddin di balap Indonesia. Angkat tinggi-tinggi trofinya. Harikan Nukoi Samas. Kita akan lanjutkan pada kategori berikutnya. Dan tiba waktunya kami akan anugerahkan tanda penghargaan bagi para pembalap di Kom A. Juara kelima, Pasya Azumar Aulia. Kemudian ranking keempat diraih oleh Rizal Andrian. Ranking ketiga diraih oleh satu pembalap yang fenomenal. Ini dia Wahdan Nur Fauzi. Wahdan Nur Fauzi. Kemudian ranking kedua ada pembalap Komang
Yudana. Pembalap dari YRO Official Smithrow Bali. Sementara sang juara yang luar biasa, masih muda luar biasa, tampil hebat, Mikael Xavier Yandri. Berkenan Bapak Ramadan Setiawan, Asisten Sales Manager Motobat Indonesia, dipersilakan untuk menganugerahkan tanda penghargaan bagi para juara. Disilakan Bapak Ramadan Setiawan. Ya, dari situ Pak. Ya, juara keempat dari Rizal Andrian. Oke, lanjut pada juara ketiga. Oke, stop dulu. Ya, ini ada Wahdan Nur Fauzi. Dan dilanjutkan pada juara kedua, Komang Yudana. Oke, dan ini dia the winner kita. Kita sambut dengan tepuk tangan, Mikael Xavier Yandri. Foto bersama. Silakan. Oke, para juara boleh naik satu trap lagi. Untuk juara 4 dan 5, tropinya diangkat bro. Oke, Komang boleh diangkat tropi kebanggaannya. Demikian juga pembalap juara keempat, Rizal. Baik, silakan diambil gambarnya rekan-rekan. Dan kami ucapkan selamat kepada para juara. Terima kasih, kita akan segera bergabung di race berikutnya. Kita akan bersama-sama menyaksikan warm up di kelas R25 Kombi yang siang hari ini akan menempuh 5 putaran di atas sirkuit Mandalika dengan kondisi karakter cuaca yang begitu panas. Tentunya ini akan berpengaruh sekali dengan fisik dan juga motor yang dipacu oleh para rider. Namun tentunya para pembalap sudah dapat menyikapi bagaimana mereka mempersiapkan untuk menghadapi tantangan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan trek siang hari ini atau saat jalannya race nanti tentu dalam kondisi yang begitu menyengat untuk cahaya matahari di atas permukaan trek serta suhu udara di permukaan trek ini juga begitu tinggi. Ini akan berpengaruh dengan kompon atau permukaan ban, lapisan ban ini jadi pertimbangan bagi para pembalap bagaimana mereka ini bisa menyikapi hal tersebut. Tentunya ban-ban yang terpilih saat ini juga bersama kita ada ban IRC tentu. Oke, kita akan saksikan bagaimana Rahma Syafruddin Putra, kemudian ada M Rangga 308, Edri Novi Jodri yang juga ada di rombongan kelas yang akan Anda saksikan saat ini di R25 Kombi. Warm up satu putaran nampaknya hampir terpenuhi, seluruh sisi tikungan diselesaikan oleh para pembalap-pembalap kita siang hari ini.
hampir keseluruhan pembalap akan segera memadati grid position, dan dari data kami menyebutkan inilah kelas yang cukup diminati oleh para pembalap. Ada 39 rider, namun dari hasil qualifying practice hanya mengambil 33 pembalap saja. Persiapan para pembalap ini akan segera dilepas dari area start. Kita lihat kekuatan para pembalap ini melaju di atas trek dengan jarak tempuh yang cukup panjang, satu putarannya 4 kilo lebih, dan sudah diberangkatkan laju cepat dari grade kedua. Nampak jelas sekali pembalap M. Rangga YROI Banten Yuasa berada pada posisi yang begitu bagus, mengambil sisi tikungan pertama dengan gesit. Ia meninggalkan dua pembalap di sisinya. Oke, kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pembalap dalam darat tikungan, dan tampaknya mereka begitu cepat untuk berpisah dari rombongan. Siapakah yang mencoba lepas? Kita tunggu saudara, dua pembalap di sini. Nampaknya ada Febri Novik Jeffrey dan juga Brahma Syafruddin Putra serta Adam Betram yang ada dalam pertarungan awal kali ini. Kita akan tunggu bersama kekuatan pembalap-pembalap yang melesat cepat sekali melewati sisi-sisi tikungan Yamaha dari berbagai corner dari sirkuit Mandalika ini diselesaikan oleh belasan pembalap yang nampak jelas sekali mereka mengular. Ada pembalap yang boleh disebut wrong way oleh saya ini karena terlampau jauh, bahkan trek tikungan yang mestinya dapat dilalui dengan baik namun disikat begitu saja dengan cara mengambil trek lurus, mengakibatkan pembalap tersebut terbuang dari jalannya balapan. Bagian pembalap yang sedikit kurang membaca akan karakter trek hingga pembalap tersebut boleh dibilang bablas dengan tidak dapat kembali membalikan posisinya di atas trek dengan baik. Oke, kita saksikan 180 kemudian 25. Ada lagi pembalap 308 M. Rangga, 25 Adam. Kita nantikan Adam Bertram yang ada di deretan-deretan depan memasuki darat tikungan terakhir. Cepat sekali ia. Oke, M. Rangga, Brahma Syafruddin, begitu hebat mereka. Ada Galih, kemudian di bagian akhir kita nantikan sosok-sosok seperti Siddhartha Wahyunotregoro, Imade Kartika. Akankah Imade Kartika, salah satu pembalap yang masih aktif di Kepolisian Republik Indonesia, merupakan anggota Polairut dari Polda Bali, saat ini berada dalam rombongan pertarungan ini. Oke, nampak jelas di sini Erangga dan juga IGD Bayu yang coba menyusul walau berada di urutan yang kurang nyaman melepas dari 15 posisi terdepan. Adam dan juga Brahma yang masih berada di depan. Oke, ketiga pembalap saat ini tengah melakukan perebutan posisi. Begitu cepat mereka lepas dari pantauan kamera kami. Dan kita lihat kembali siapakah yang berada pada posisi terbaik. Tiga pembalap masih menguasai jalannya balapan, dan inilah cuaca yang begitu panas, terik matahari di atas trek hingga tayangan yang kami hadirkan pun sedikit ada blur atau kurang maksimal gambarnya karena cahaya begitu panas di sana. Oke, kita lihat kembali ada perebutan posisi. Ini berbahaya sekali nampaknya di dua pembalap yang berada di ujung tombak perjalanan. Apakah akan melakukan slipstream untuk mengambil alih dengan gaya membuntutinya atau towing di belakangnya, dan ketika ada celah angin, betul saudara, ia lakukan 308. Belum dapat dilakukan dengan baik oleh pembalap M. Rangga YROI Batik. Ia harus mundur lagi di urutan kedua, dan kita akan kembali dengan pembalap yang saat ini menggunakan motor dengan dekal yang begitu jelas, warna hijau menyala begitu terang. Dia adalah Brahma. Oke, kita lihat Brahma yang menguasai. Brahma Syafruddin dari tim Rock berada pada posisi yang sangat nyaman. Sementara 308 YROI Batik ada di
posisi barisan kedua. Adam ada di posisi ketiga, keempat Riza Anugrah, dan ada Febri Novi Jodri yang ada dalam pertarungan 5 pembalap terdepan. Itulah nama-nama pembalap-pembalap yang saat ini berada di deretan depan. Kemudian juga ada sosok Jerry Hartaji, pembalap cornering Indonesia. Ini juga kehadirannya cukup meramaikan dan juga merepotkan bagi pembalap-pembalap yang sudah berada di lini depan. 308 saat ini begitu moncer posisinya. Ia berada pada posisi yang luar biasa, begitu menguasai trek dengan baik, dan ancaman akan dilakukan kembali Brahma. Sikat kembali dari sisi sebelah kanan oleh Brahma dengan cepat, dan kita akan lihat penguasaan materi trek oleh pembalap 308. Akankah berhasil di sini? Yes. Darat titik tikungan, ia coba ambil alih. M. Rangga YRO Ibate kembali menguasai, ambil alih lagi, berjajar set by set. Dua pembalap ini dalam perebutan duel yang begitu memanas di 3 lap terakhir. Wah, berbahaya sekali saudara kalau kita lihat kedua pembalap yang berada di posisi barisan depan, yakni Brahma dan Rangga. Ini bisa saja memberikan kesempatan bagi pembalap ketiga untuk menguasai jalannya balapan. Bila kedua pembalap ini terlibat duel yang luar biasa dalam perebutan yang cukup memanas. Kembali ada pembalap Rangga, dan kita akan tunggu 308 M Rangga dialihkan. Brahma Safrudin kembali ada di posisi terbaik. Brahma masih ada di sana. Brahma Safrudin Putra. Kemudian ada Adam di urutan ketiga. Mulai ada beberapa pembalap yang mencoba masuk di posisi 3 pembalap yang sudah memimpin. Siapakah dia? Pembalap yang berada di urutan keempat. Akankah Riza Anugrah atau justru Jerry Hartaji yang berusaha merangsek ke barisan 3 pembalap yang memimpin jalannya perlombaan saat ini? 5 pembalap saat ini dalam posisi yang begitu sempurna untuk bertarung, dan lagi-lagi jauh dari tempat kawan-kawan menyaksikan pembalap terdepan yakni 308 ada di sana M Rangga yang posisinya kembali diambil alih oleh Brahma. Setiap kali terjadi pengambilan posisi, Brahma tidak tanggung-tanggung, langsung menekan laju motornya jauh-jauh dari perlawanan yang diberikan oleh pembalap 308 M Rangga. Brahma Safrudin saudara, begitu apik apa yang ia lakukan. Brahma Safrudin masih mencoba membukukan postur tubuhnya untuk membebaskan tekanan angin. Sang lawan mencoba menyisir dari sebelah kiri, namun tidak diberikan kesempatan. Sedikit lagi, akankah dapat mengambil posisi pembalap 308? Lepas saudara, luput dari perkiraan yang dilakukan oleh pembalap M Rangga ini, justru melemah dan kini memasuki lap penghujung. Bagaimanakah ketiga pembalap ini berkutat di atas trek, melaju kembali. Adam dan Riza Anugrah ada di antara mereka. Ini tentunya akan semakin memanas. Lap Brahma tinggal 1 lap lagi. M Rangga dan Riza Anugrah. Ya, ini kita akan dapat merasakan bagaimana peliknya perebutan posisi utama. Jika terlalu berani, pembalap yang berada di urutan kedua ini justru akan berbuah pahit pada pembalap yang menggunakan nomor start 308, yakni di sini ada M Rangga yang bertubi-tubi tekanannya pada sang lawan, yakni Brahma Safrudin. Wah, ditempel habis-habisan saudara Brahma Safrudin, namun pembalap ini dengan lincah menahan tandukan atau tekanan-tekanan yang di darat tikungan 3 pembalap dalam titik yang seimbang. Mereka hampir saja bersinggungan di antara keduanya. Ada yang akan di overlap, berbahaya sekali tampaknya. Di sini ada troublemaker bagi 3 pembalap di saat jelang garis finish. Saudara,
Akankah dapat dicapai dengan sempurna line finish oleh Brahma dan juga pembalap yang berada di urutan kedua, Rangga. Oke, kita nantikan lap-lap akhir pertarungan yang dimiliki oleh ketiga pembalap sudah mulai mendekat ke daerah titik tikungan dan 308 M Rangga YROI Batik berusaha menepiskan sang lawan. Namun tampaknya pembalap Brahma ini juga pontang-panting mempertahankan posisi podiumnya. 308 berusaha untuk leading. Oke, kita tunggu Reza atau Adam yang ada di sana berusaha untuk membaca kekuatan lawan. Dan sebuah kesempatan yang baik akan diambil oleh pembalap Brahma Safrudin di lap-lap akhir. Oke, finish saudara. Brahma Safrudin akhirnya harus puas di urutan kedua, sementara M Rangga yang menguasai jalannya balapan di posisi pertama. Itulah saudara sebuah tontonan yang menarik ditunjukkan oleh tiga pembalap yang ada dalam barisan depan, seperti Adam Bertram yang ada di posisi ketiga di jalannya balapan siang hari ini. Ya, selesaikan oleh beberapa pembalap yang berada di barisan-barisan akhir. Lebih dari 30 rider di race yang baru saja kita nikmati siang hari ini. Kita akan segera hadirkan para juara di atas podium.
Setelah melewati jalannya balapan selama 5 lap di kelas R25 Kombi, maka akan segera kami naikkan 5 terbaik finisher terdepan. Juara kelima, Reza Anugrah YROI Batik Yuasa. Ranking keempat diraih oleh pembalap Jawa Tengah YROI Semarang, Febri Novi Jodri. Feb, sebelah sini Feb. Ya bawah saja. Stop. Iya, di situ. Udah, sana ngadepnya. Oke, selanjutkan kepada juara ketiga. Pembalap dari Starseed YROI Surabaya, YROI Bandung, Adam Bertram. Dan juara kedua, ini yang pontang-panting luar biasa dalam jalannya balapan untuk mempertahankan posisi utama, akhirnya harus mengalah. Ada Brahma Syafruddin Putra. Dan sang juara kita dari YROI Batik Yuasa, M. Rangga. Berkenan menyerahkan trofi penghargaan pada Bapak Dodianto, Senior Brand Executive and Product Development PT Gajah Tunggal Tibika, produsen IRCD, silakan. Silakan dari juara kelima. Ini dia pembalap Reza Anugrah. Boleh bergeser ke sebelah saya Pak Dodi. Di sini ada juara keempat. Iya, ini dia Febri Novi Jodri. Dan bergeser kembali pada ranking ketiga, Adam Bertram. Oke, sementara juara kedua ada pembalap Brahma Syafruddin Putra. Dan inilah dia sang juara pertama kita, M. Rangga YROI Batik Yuasa. Foto bersama dengan Bapak Dodianto. Dan silakan yang lain untuk dapat naik 1 peringkat di atasnya. Oke. Dan boleh diangkat tinggi-tinggi trofi kebanggaan para juara. Selamat untuk kelimanya. Terima kasih Bapak Dodianto atas kesempatan yang diberikan. Oke, kelimanya foto terlebih dahulu, dan di depan juga ada kamera kami yang live saat ini, dan juga ada rekan-rekan juru kamera yang akan mengabadikan momen ini. Kami ucapkan selamat kepada para pembalap dan kita akan segera bergabung pada race berikutnya siang hari ini. Terima kasih.